Lanjut, siklus kedua ada siklus diesel. Jadi siklus diesel adalah siklus ideal untuk self-ignition engine. Apa bedanya siklus Otto sama siklus diesel? Siklus Otto itu dipakai di mesin bensin. Biasanya dipakai di mesin bensin dan siklus diesel dipakai di mesin diesel. Terus di mesin bensin dia itu punya namanya spark plug atau busi. Sedangkan di diesel itu nggak ada, tapi diesel dia punya fuel injector. Di di bensin, mesin bensin nggak ada. Nah, selanjutnya berkaitan dengan fluida yang dikompresi. Di diesel, fluida yang dikompresi itu berupa air doang atau udara doang. Sedangkan di mesin bensin, fluida yang dikompresi adalah campuran udara sama bahan bakar atau air fuel mixture. Nah, karena di diesel fluida yang dikompresi itu cuma udara, maka kemungkinan terjadinya auto ignition itu hilang. Jadi di diesel itu nggak bakal terjadi auto ignition. Sedangkan di Otto itu ada kemungkinan terjadi auto ignition. Nah, kemungkinan auto ignition ini yang menyebabkan rasio kompresi di siklus Otto itu nggak bisa terlalu tinggi. Nah, sedangkan di diesel karena nggak ada kemungkinan terjadi auto ignition, rasio kompresinya bisa lebih tinggi daripada di siklus Otto. Nah, rasio kompresi di mesin diesel itu bisa sekitar 12-24. Sedangkan di Otto itu cuma 8-11. Nah, kemudian efisiensi thermal itu berbanding lurus sama rasio kompresi. Jadi semakin tinggi rasio kompresi, efisiensi thermal juga semakin meningkat. Nah, karena di diesel rasio kompresinya yang dicapai itu bisa lebih tinggi, maka efisiensi thermalnya juga lebih tinggi dibandingkan efisiensi thermal siklus Otto. Efisiensi thermal siklus Otto itu 25-30%. Sedangkan di siklus diesel, efisiensi thermalnya itu bisa mencapai 40%. Nah, sekarang coba bandingin siklusnya. PV diagramnya. Ini PV diagram Otto, ini PV diagram diesel. Nih, karena di diesel rasio kompresinya itu jauh lebih besar, nah maka si proses kompresinya itu bakal lebih jauh. Nah, bandingin sama si Otto, dia itu cuman sampai ke sini, terus dia bakal naik ke atas. Nah, kalau di diesel, dia itu bakal naik jauh lebih ke atas. Nih, kalau di Otto, dia itu bakal cuman sampai sini. Terus dia bakal naik lurus ke atas. Jadi ini titik 2-nya, ini titik 3. Nah, ini kalau di Otto. Tapi karena di diesel, dia itu rasio kompresinya lebih tinggi, dia bakal naik terus sampai di sini. Nah, kemudian coba bandingin proses-prosesnya. Di Otto 1 ke 2, di siklus Otto, proses 1 ke 2 itu isentropic compression. Terus 2 ke 3
itu constant volume, heat addition. Jadi 2/3 ada Q in, 1/2 ada W in, terus 3/4 dia itu sentropic ekspansi, disimbolkan oleh workout. Terus 4 balik lagi ke 1 adalah constant volume heat rejection, disimbolkan Q out. Nah, di diesel lihat 1/2 isentropik, temperatur presurnya naik berarti kompresi, berarti ini isentropic compression. Ada work in. Berarti sama ya, 1/2 sama. Nah, yang berbeda, satu-satunya yang berbeda dari diesel sama Otto itu proses 2/3-nya. Proses 2/3-nya sama, Q in, tapi prosesnya itu secara constant pressure. Lihat nih, 2/3 presurnya itu sama. Jadi P2 sama dengan P3. Jadi satu-satunya yang beda dari diesel, dari Otto itu, dia itu bukan constant volume, tapi constant pressure heat addition. Nah, sisanya sama. 3/4 isentropik ekspansi. Terus 4/1 constant volume heat rejection. Jadi sisanya sama, yang beda cuman proses 2/3. Dia itu tekanan konstan. Constant pressure heat addition. Aduh, capek-capek ngobrol ternyata nggak kerekam. Oke, aku ulang. Jadi intinya yang bakal ditanyain itu pertama properti di semua kondisi. Aku pakai warna-warni aja lah. Properti, pertama ditanyain itu properti, baik itu tekanan atau temperatur di semua kondisi. Jadi tekanan temperatur di kondisi 1, 2, 3, sama 4 itu yang bakal ditanyain. Nah, cara jawabnya gimana? Bisa pakai rumus gas ideal untuk proses isentropik. Jadi proses 1/2 sama proses 3/4 itu kan proses isentropik nih. Nah, bisa pakai rumus gas ideal untuk proses isentropik yang 3 ini. Jadi sama persis kayak di siklus Otto. Caranya sama persis kayak di siklus Otto. Terus K ini kalor jenis, biasanya asumsiin aja 1,4. Atau bisa dihitung K itu Cp per Cv, di mana Cp adalah kalor jenis untuk constant pressure, Cv adalah kalor jenis untuk constant volume. Nah, jadi ulang dikit, proses 1/2 sama proses 3/4 ini sama kayak di siklus Otto. Dia itu isentropic compression sama isentropic ekspansi. Jadi untuk menganalisis proses 1/2 sama 3/4 sama banget kayak di siklus Otto. Bisa pakai 3 rumus gas ideal ini. Nah, terus proses 4/1 juga sama kayak di siklus Otto. Dia itu constant volume heat rejection. Jadi constant volume bisa pakai rumus gas ideal untuk proses volume konstan. Volume konstan. Jadi kita bisa pakai relasi P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Nah, terakhir satu-satunya yang beda itu cuman proses 2/3. Nih, kalau di siklus Otto dia itu constant volume. Jadi bisa pakai relasi yang ini. Kalau di
Diesel dia itu constant pressure. Jadi constant pressure heat addition. Nah, kalau constant pressure, kita pakai rumus gas ideal untuk constant pressure atau isobarik proses. Nah, jadi pakai relasi. Nih, jadi gas ideal biasa itu kan PV per T sama dengan konstan. Nah, kalau 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 tekanannya konstan ya coret tekanannya, berarti sisa V per T. Berarti rumus gas ideal untuk pressure konstan itu V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Oke, jadi lebih cepat 3 menit. Sip. Nah, buat nyari W in, W out, Q out untuk siklus diesel itu rumusnya sama persis kayak di siklus Otto, kecuali rumus Q in-nya, yaitu proses 2 ke 3 karena dia itu constant pressure, bukan constant volume. Nah, jadi di sini aku bakal nurunin rumus Q in dari persamaan energy balance for closed system. Dari persamaan ini aku bakal nurunin rumus Q in-nya. Nah, pertama perhatiin di proses 2 ke 3 itu ada Q in, terus lihat volume 2 ke 3 itu bertambah, artinya terjadi ekspansi, berarti fluidanya terjadi ekspansi, artinya ada W out. Nah, berarti selain Q in sama W out itu 0. Sorry. Q out-nya berarti 0, W in-nya sama dengan 0. Berarti sisa Q in minus W out sama dengan delta U, berarti U3 dikurangi U2. Karena ini kan proses 2 ke 3, berarti U3 dikurangi U2. Nah, W out itu sama dengan P dikali V2, V3 dikurangi V2. Nah, berarti di sini Q in dikurangi P dikali V3 dikurangi V2 sama dengan U3 dikurangi U2. Nah, si ini pindahin ke ruas kanan, berarti Q in sama dengan P dikali V3 dikurangi V2 ditambah U3 dikurangi U2. Kaliin P-nya, kaliin masuk distribusi, berarti Q in sama dengan PV3 dikurangi PV2 ditambah U3 dikurangi U2. Nah, yang ada angka 3 ini deketin, berarti U3 ditambah PV3 ditambah, kurungin, dikurangi U2 ditambah PV2. Udah. Nah, ini adalah definisi dari, jadi U ditambah PV adalah definisi dari entalpi. Definisi dari entalpi. Entalpi 3. Ini adalah entalpi 2. Maka Q in sama dengan H3 dikurangi H2. Nah, jadi rumus nyari Q in di siklus diesel itu H3 dikurangi H2. Atau sama dengan,
Kalau mau pakai rumus ini, specific heat, dia itu Cp dikali T3 minus T2. Kenapa kenapa Cp bukan Cv? Karena proses 2 ketiga adalah constant pressure, dipakainya Cp. Oke, sip. Jadi review dikit, jadi ulang dikit. Rumus W in, W out, Q out buat siklus diesel itu sama persis kayak rumus di siklus Otto. Bedanya cuman rumus Q in-nya doang, yaitu proses 2 ketiga. Rumus Q in di siklus diesel itu adalah entalpi sistem di kondisi 3 dikurangi entalpi sistem di kondisi 2. Atau Cp dikali T3 dikurangi T2. Oke, sip. Nah, di siklus diesel, compression ratio juga masih dipakai. Compression ratio atau rasio kompresi disimbolkan R kecil. Si rasio kompresi ini adalah rasio dari volume 1 dibagi volume 2. Atau volume saat piston berada di TMB dibagi volume di saat piston berada di TMA. Atau nih V1 dibagi V2, kalau dibagi massa, berarti dia jadi specific volume di kondisi 1 dibagi specific volume di kondisi 2. Nah, selain compression ratio, di siklus diesel juga ada cut-off ratio. Cut-off ratio atau disingkat RC. Si RC ini adalah rasio dari volume di kondisi 3 dibagi volume di kondisi 2. Jadi volume di titik ini nih, V3 sama V2. Jadi V3 dibagi V2 itu adalah cut-off ratio. Atau bagi sama massa, dia bakal jadi volume spesifik di kondisi 3 dibagi volume spesifik di kondisi 2. Nah, selanjutnya tentang efisiensi mesin diesel. Efisiensi itu selalu output per input. Atau untuk efisiensi mesin diesel, siklus diesel. Di sini maksudnya efisiensi adalah efisiensi thermalnya. Itu sama dengan W net dibagi Q in. Sama persis kayak di siklus Otto. Kayaknya semua siklus di chapter 9, rumus efisiensinya ini dah. W net dibagi Q in. Atau kita tahu bahwa di dalam siklus, W net itu sama dengan Q net dibagi Q in. Q net itu Q in minus Q out dibagi Q in. Berarti jadi 1 dikurangi Q out per Q in. Atas bawah dibagi sama massa, berarti dia berubah jadi Q kecil out per Q kecil in. Nah, ini efisiensi bisa juga dihitung dari sini. Terus cara lain, rumus lain untuk menghitung efisiensi siklus diesel, itu dia merupakan suatu persamaan dengan parameternya adalah compression ratio sama cut-off rasionya. Jadi rumusnya adalah 1 per 1 dibagi R pangkat K min 1. Ini min 1-nya ada di eksponennya. Dikali RC, cut-off rasionya dia, pangkat K, dikurangi 1. Ini dikurangi 1, bukan ada di pangkatnya. Di bawah dia. Dibagi K dikali RC dikurangi 1.
Nah, ini adalah rumus lain buat ngitung efisiensi thermal mesin siklus diesel. Jadi parameternya ada compression ratio sama cutoff ratio-nya. Untuk K-nya itu adalah specific heat, biasanya 1,4 buat udara di temperatur ruangan. Sip.